Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang gimana caranya masuk ke Siskop 2MI bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar untuk mengikuti program penempatan perawat ke Jerman melalui skema G2G. Nah, banyak teman-teman yang masih bingung gimana caranya masuk untuk mendaftar. Oke, di sini bagi teman-teman yang ingin mendaftar, entah mau pakai handphone atau laptop, itu boleh ya teman-teman. Nah, teman-teman masuk dulu di Google, terus klik aja Siskop. Oke. Terus pilih Siskop 2MI. Di sini tuh ada masuk bagian atas ya, ada masuk dan daftar. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya akun di dalam, teman-teman harus daftar dulu. Kita klik daftar, terus mulai buat akun ya teman-teman. Bisa masukin nomor induk atau nomor KTP, terus nama sesuai dengan KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung sesuai dengan NIK, terus nomor telepon Anda dan alamat email. Sesudah itu, ini ada repeat ulang emailnya, sama passwordnya, sama repeat password, dan teman-teman langsung daftar. Gampang ya teman-teman. Nah, sesudah teman-teman mendaftar account di Siskop, teman-teman bisa masuk. Nah, kita kembali langsung masuk ke sini, terus di scroll ke bawah. Di sini teman-teman pilih PMI, terus masukin emailnya, masukin email. Baik, masukin emailnya. Oke, contoh ya. Terus masukin passwordnya. Oke, penjumlahannya jangan lupa dimasukin juga ya. Kita scroll ke bawah. Sekarang masuk. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Kalau udah tanda hijau kayak gini, oke. Nah, di bagian menunya ini ada banyak banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat namanya, nama di atas. Boleh teman-teman upload foto juga di bagian sini. Nah, di sini banyak menu di sampingnya. Ini untuk pemenuhan dokumen yang pertama. Nah, ini tuh untuk sekarang belum terlalu penting kalau baru mendaftar. Yang terpenting di sini, nah kalau ini dashboard nomor 2, ini dashboard PMI yang ini ya. Ini status lamarannya, total lamaran masih 0. Biasanya kalau teman-teman udah lamar, ini udah ada isi satu, prosesnya sampai mana, lamarannya dikembalikan apa dibatalkan. Ini biasanya ada ya teman-teman isinya. Terus yang di sini list sertifikat PMI, ini juga teman-teman nggak perlu isi, nggak perlu download. Teman-teman, yang pentingnya adalah masuk ke profile saya. Nih, di profile saya ada dua bagian. Yang pertama biodata dan CV, terus yang keduanya itu bagian kedua itu dokumen saya. Nah, ini dua ini yang penting kalau teman-teman baru mendaftar untuk masuk ke ikut G2G, program penempatan perawat Jerman. Dua ini yang paling penting kalau pada saat pendaftaran. Yang pertama, teman-teman boleh buka biodata CV. Nah, ini kalau teman-teman buka, teman-teman boleh ke bawah isi semuanya ya. Terus yang dokumen saya, nih, ini dokumen saya ini penting untuk di-upload. Jadi di sini, oke, di sini, oke, saya kembali dulu ya, gitu ya. Terus kalau untuk pendidikan, kalau kita klik, ini ada ya, di sini nama berkas itu ada ijazah pendidikan, terus nomor, contohnya ijazahnya namanya apa, ijazah sarjana keperawatan. Terus di sini nomor ijazahnya tinggal teman-teman input ya, kan ada di dalam ijazah, nomor ijazah itu udah pasti ada, tanggal terbit ijazah, terus tahun masuk kuliah,
tahun tahun kelulusan atau yang pas wisudanya ya. Terus ini nama universitasnya apa, atau misalkan universitas A, atau mungkin sekolah contoh mungkin Poltekkes atau apapun itu teman-teman harus isi ya. Terus di sini ini tuh untuk yang SMA, ini untuk SMA ya teman-teman. Terus jurusan, oke. Ini tahun kelulusan, kualifikasinya apa, misalkan SD, SMP, SMA, atau diploma, sarjana, dan lain-lain itu dipilih ya. Terus kalau kabupaten atau kota di mana tempat teman-teman kuliah ataupun sekolah itu juga dipilih, isi juga. Kalau ada tanda merahnya gini berarti teman-teman harus isi ya. Terus ini alamat sekolah atau kampusnya juga diisi. Nah di sini sesudah teman-teman isi, ini berkasnya harus diunggah. Nah besar filenya itu harus 2 MB atau 2000 KB. Jadi saya sarankan sebelumnya teman-teman kalau mau gampang itu semua dokumen itu karena harus diupload, makanya teman-teman harus scan di bawah 2 MB ya, itu besar filenya. Nanti teman-teman tinggal upload di sini, tinggal browser. Sesudah itu teman-teman boleh pilih untuk upload. Itu ya teman-teman kalau untuk ijazah untuk pendidikan. Terus kalau ini pendidikan ini ini biasanya kalau teman-teman sesudah upload nanti ada lagi kedua, nomor 2, nomor 3. Jadi dari SMA, kuliah itu ada ini bagian pertama. Sesudah kalian upload di sini, unggah, itu nanti ada lagi ke bawahnya untuk isi yang ijazah kedua untuk pendidikannya. Terus kalau bahasa juga sama. Misalkan teman-teman ada sertifikat bahasa Jerman contohnya, ini ada, teman-teman boleh isi juga sertifikatnya. Terus nama berkasnya, tanggal terbitnya, terus levelnya apa contohnya. Atau misalkan teman-teman ada ijazah bahasa Inggris, ada sertifikat bahasa Inggris juga teman-teman boleh ngisi. Itu membuktikannya dengan mengunggah dokumennya di sini. Oke ya teman-teman, jelas. Terus yang berikut ahli waris. Nah, ahli waris ini juga teman-teman perlu isi. Nah, di sini juga nama berkasnya ahli waris, tempat terbit ahli waris kapan, terus hubungannya sama ahli waris apa, mama, bapak, atau suami, istri, atau anak. Terus namanya harus dimasukin sini sama nomor KTP-nya sama nomor ahli warisnya ya teman-teman. Emailnya juga di sini karena nggak ada tanda merah, nggak perlu juga. Kalau nggak ada tanda merahnya nggak perlu. Terus sesudah itu kontak darurat. Nah ini penting ya teman-teman, menurut saya ini penting. Rekening bank teman-teman upload aja banknya, rekening bank yang teman-teman punya itu diupload aja di sini, terus diisi dan diupload. Terus keterampilan nih, kalau teman-teman punya sertifikat keahlian atau keterampilan, ini contohnya di sini tuh ada mengemudi, program. Nah, itu teman-teman boleh upload juga sini. Oke ya. Terus kalau tidak ada ya nggak usah diupload. Terus yang paling bawah ini pengalaman kerja. Nah, ini pengalaman kerja, misalkan teman-teman pengalaman kerja dari rumah sakit atau puskesmas atau dari manapun, teman-teman boleh upload di sini juga. Ini berkasnya ada, diisi semua baru diupload ya. Terus ini di bagian
di bagian biodata dan CV tadi ya. Sekarang di bagian dokumen saya. Jadi dua ini yang penting ya teman-teman. Oke. Nah, di bagian dokumen saya ini ada, kalau kita lihat ke bawah ada 133. Tapi tenang teman-teman, tidak semuanya harus diupload. Karena di dalam sini itu bercampur dengan negara Taiwan, Korea, dan Poland serta Jerman di dalamnya. Jadi yang teman-teman upload itu yang Jerman saja. Contoh, ini ahli waris, teman-teman udah upload kan tadi di bagian CV. Udah otomatis pasti keluar di sini. Atau kalau memang belum ada di sini, teman-teman bisa upload lagi kayak gini, diunggah, terus diisi, baru diupload. Oke ya, jelas ya teman-teman. Terus kalau untuk nomor 2, akte kelahiran ya, scan akte kelahiran yang dari Dukcapil. Teman-teman harus lihat di sini ya, di deskripsinya ini ada Korea, ini nggak ada. Nah, ini berarti yang nggak ada ini yang kita klik ya, jangan yang Korea. Nanti malah tidak terlihat pada saat bagian verifikasinya, pasti nggak terlihat akte kelahiran teman-teman karena diuploadnya di Korea mungkin ya. Jadi sebaiknya harus di yang nggak ada tulisan Korea. Terus nomor 4 saya pikir nggak perlu, nomor 5 juga karena buat Taipei. Asuransi COVID-19 kalau teman-teman ada silahkan di-upload. Terus yang basic safety training, ini kalau teman-teman mungkin yang ada pelatihan contoh BTCLS atau ATCLS, kalau teman-teman ada boleh di-upload juga di sini ya teman-teman. Terus nomor 8 tidak perlu, nomor 9 kalau teman-teman ada boleh langsung di-upload juga. Buku vaksinasi COVID-19 nomor 10 itu juga sama kalau ada. Nomor 11 tidak perlu. Terus nomor 12 juga tidak. Nah, ini nomor 13 penting teman-teman bikin CV dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman belum tahu gimana formatnya, itu saya udah dijelaskan di video saya sebelumnya, yang dimana teman bisa dapat lampiran-lampiran untuk CV, surat izin dari wali dan lain-lain, itu ada di video saya yang satunya. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya dimana cara mendapatkan daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris, karena itu udah ada formatnya dari pihak G2G. Jadi teman-teman tinggal download formatnya dan teman-teman bisa isi sendiri, terus ditandatangani, baru di scan dan di-upload di sini ya teman-teman. Deklarasi perlindungan juga ada, ini ada di lampiran juga. Kalau teman-teman masuk di pengumuman, di paling terakhir itu ada 9 lampiran di bawah yang tertera ya. Jadi teman-teman boleh download satu-satu, diisi, ditandatangani, baru di scan terus di-upload di sini. Ini deklarasi perlindungan data ini ada 2 dalam versi bahasa Jerman sama bahasa Indonesia. Jadi teman-teman langsung aja cus ke video aku yang satunya. Terus nomor 15 tidak perlu, nomor 16 ini yang G2G Korea juga tidak perlu. Nomor 17 juga tidak. Nomor 18 draft perjanjian kerja tidak. Nomor 19 ya ada di lampiran ya teman-teman. Nanti sesuaikan aja nomor 18 sama 19 itu ada di lampiran di video saya yang satunya. Terus nomor 20 itu juga tidak perlu. Nomor 21 juga. Nomor 22 di-upload aja, ini yang pas foto berwarna 3x4 ya ukurannya. Terus foto profil di-upload juga. Hasil medical check up. Dan nomor 24 dan 25 karena di batch 1 kami hasil medical check up itu sesudah lulus B1, sesudah lulus bahasa level B1 baru kami medical check up. Sesudah itu baru kami upload di sini. Untuk hasil tes psikologi di batch 1 tidak ada. Jadi bagi teman-teman yang batch 2 atau batch sekarang yang batch 6, silahkan teman-teman menghubungi ke kawasan 3
untuk emailnya untuk bertanya apakah hasil psikotes psikologi ini harus dilakukan atau sama nomor 24 ini hasil medika cek apa harus dilakukan sekarang atau nanti. Untuk nomor 24-25 ya. 26 ini khusus Korea. 27 teman-teman boleh upload. Terus 28 tidak. 29 juga bukan. 30 kita lewati aja. Nah, ini yang ijazah profesi bagi yang teman-teman yang profesi nurse itu diupload ya juga di sini. Terus di sini masuk saja, unggah, pilih unggah, terus isi. Ini nama berkasnya ijazah profesi udah benar, nomor ijazahnya, tanggal terbit sama lembaga yang mengeluarkan. Gitu. Terus tinggal teman-teman unggah. Oke. Sesudah itu, teman-teman sesudah ijazah profesi nomor 32 ini BPJS penjamin kesehatan. Kalau teman-teman ini ada dua, ini BPJS kesehatan sama BPJS tenaga kerjaan, maaf. Ini jam sosnya kalau teman-teman ada BPJS TK langsung diupload. Terus yang jaminan kesehatan ini juga itu teman-teman boleh upload juga yang punya BPJS. Terus untuk nomor 33 tidak perlu, nomor 35 nomor 34, 35, 36, 37, 38 tidak perlu. 39 upload ya teman-teman, kartu keluarga. Jadi teman-teman sambil nonton sambil di list tuh mana yang harus diupload. Kalau misalkan punya harus upload kalau punya berkasnya. Terus kartu ya ini yang BPJS kesehatan. Ini kan tadi saya lihat di nomor 32 ya teman-teman. BPJS kesehatan juga sama dengan 40. Jadi sebaiknya teman-teman upload yang nomor 40. Terus untuk kartu pencari kerja ini yang nomor 42 ya. 41 itu buat Korea. 42 teman-teman harus pergi ke dinas ketenagakerjaan untuk minta AK1. Itu nanti akan dikeluarkan, teman-teman langsung upload di sini. Itu juga harus ya teman-teman yang AK1. Terus pengalaman kerja, kalau teman-teman ada pengalaman kerja, ada suratnya, silahkan diupload di sini juga nomor 44. Terus ini yang manufaktur. Ya kalau misalkan teman-teman pernah kerja di situ ya silahkan diupload juga, tapi kalau nggak ada nggak perlu. Terus ini saya pikir yang lebih ke Korea ya, nomor 45, nomor 46. Terus lanjut kontak darurat itu 49. Itu tadi teman-teman udah upload di CV, biasanya akan otomatis muncul di sini ya. Terus KTP elektronik yang dari Ditjen Dukcapil nomor 50 itu diupload juga. Nomor 51 untuk Korea. Terus lanjut untuk paspor nomor 56 diupload. Terus kalau untuk pelatihan bahasa nomor 58 itu nanti karena teman-teman baru mendaftar. Jadi atau kalau teman-teman yang udah pernah ikut pelatihan bahasa dan punya sertifikat bahasa, contohnya bahasa Jerman atau bahasa Inggris, teman-teman boleh upload di sini. Terus pemeriksaan kesehatan itu juga nanti. Pemeriksaan kesehatan ini teman-teman boleh ke puskesmas atau rumah sakit, ke puskesmas pemerintah. Teman-teman harus ke sana untuk minta pemeriksaan kesehatan yang umum, terus diupload ya. Jadi waktu itu saya pergi ke puskesmas kecamatan untuk minta surat keterangan sehat saya, terus saya upload di sini. Terus ini pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam negeri ini juga tidak
Terus untuk vaksin, jikalau teman-teman udah ada nomor 61 boleh di-upload, tapi kalau belum ada tidak perlu di-upload. Nanti akan ada info dari bagian G2G untuk vaksin dan sebagainya ya teman-teman. Terus psikologi yang tadi saya bilang, silahkan bertanya langsung ke kawasan 3 di email kawasan 3 untuk teman-teman boleh tahu apakah ini sekarang harus pemeriksaan atau nanti. Terus nomor 63 juga sama, tidak perlu, saya pikir harus bertanya ke kawasan 3. Terus pendaftaran ujian juga tidak. Sesudah itu nomor 66 itu nanti kalau teman-teman sudah dapat pemberi kerja baru di-upload. Terus nomor 68 juga nanti akan ada info dari pihak Triple Win atau G2G. Terus pernyataan penyetaraan perawat juga sama, teman langsung aja. Untuk recognizing ini, kecuali teman-teman udah sampai di Jerman dan udah ujian penyetaraan, udah lulus standar Canon, baru ada ini. Belum, ini maksudnya recognizing formulir untuk penyetaraan ini. Ini kan teman-teman baru mendaftar, jadi belum ada ini. Nanti atau ditanyakan lagi ke pihak kawasan 3. Terus rekening juga teman-teman tadi udah di-upload di CV. Kalau memang nggak otomatis keluar, teman-teman harus upload lagi. Oke. Nah, ini nih penting, surat nomor 76 enggak, 76 ke bawahnya, 76 surat mengundurkan diri. Itu ada di lampiran ya teman-teman, yang tadi saya jelaskan itu, lihat di video saya yang satunya. Lampirannya itu ditemukan di mana. Jadi teman-teman gak usah bingung sama ini, teman-teman lihat aja ke video saya yang satunya. Saya sudah jelaskan di mana mendapatkan lampiran-lampiran mengenai surat pernyataan mengundurkan diri, surat pernyataan tidak akan mengganti rugi, menuntut ganti rugi. Itu nomor 76 sampai 79 itu ada di lampirannya teman-teman. Jadi nanti masuk di pengumuman, terus di pengumuman itu yang paling bawahnya sekali itu ada beberapa lampiran yang udah disediakan teman-teman, termasuk format CV itu juga udah ada, jadi teman-teman tinggal download dan isi. Terus 80 tidak perlu, 81 juga. Sertifikat bahasa, kecuali teman-teman udah yang ini nomor 83, kecuali udah lulus level B2 baru diupload. Terus 84 tidak perlu. Yang ini saya pikir kalau teman-teman ada ya, tapi ini lebih ke Korea dan Taipei ya kalau nggak salah. Terus kita lanjut. Sertifikat pelatihan ini, kalau teman-teman ada sertifikat pelatihan tadi saya bilang kayak BPJS dan lain-lain, silahkan diupload. Terus Urkunde ini sesudah teman-teman lulus recognizing atau penyetaraan, ujian penyetaraan di Jerman baru diupload. Jadi sekarang tidak usah dipikirkan dulu ini Urkunde. Terus kita lanjut ke sini, nomor 101 itu ada di lampiran ya teman-teman, silahkan lihat di video yang satunya. Terus kita ke bawah, SKCK harus juga di upload, jadi silahkan teman-teman SKCK yang masih berlaku langsung di upload di 106 ya. Terus surat keterangan domisili jika teman-teman sedang berdomisili di tempat lain, tapi kalau tidak ya dikosongkan. Untuk 107 ya. Nah, ini untuk buta warna, ini juga harus ditanya ke kawasan 3 apakah perlu sekarang atau nanti. Surat keterangan sehat yang tadi saya bilang itu teman-teman boleh di puskesmas
mintain surat keterangan sehat, terus diupload. Terus ini juga sama, surat keterangan status perkawinan yang dari Dukcapil, silahkan diupload juga di nomor 111. Oke. Ini surat motivasi dalam bahasa Inggris itu nomor 112, itu motivation letter. Itu juga teman-teman harus bikin ya. Kalau untuk ke Jerman itu harus dibikin motivation letternya. Kenapa, motivasi apa motivasi teman-teman untuk ikut program ini, mengapa teman-teman mau ikut program ini gitu. Jadi tunjukkan ketertarikan Anda yang sebaik mungkin sehingga Anda bisa diterima di program ini gitu ya teman-teman. Terus di-upload di sini, diisi dan di-upload. Terus surat permohonan perubahan jadwal saya pikir nggak perlu. Untuk nomor 14 ke bawahnya tidak. Ini yang ke Jepang nomor 19. Oke, ini 117 ini juga ada di lampiran ya teman-teman. Di video saya yang satunya saya udah jelasin, silahkan dilihat di sana. Terus 118 tidak, 19 juga enggak. Surat pernyataan PMI silahkan lihat di lampiran kalau ada di upload. Kalau teman-teman nomor 122 ini, kalau teman-teman misalkan ada surat rekomendasi dari tempat kerja, itu lebih bagus lagi untuk pengurusan berkasnya. Jadi teman-teman bisa langsung upload di sini di 122. Terus nomor 123 itu STR teman-teman, sangat penting banget di sini. Untuk surat tanda registrasi perawatnya yang masih berlaku, silahkan diupload di sini ya. Kalau belum udah tidak berlaku, silahkan diperpanjang dan diupload di sini teman-teman. Tiket keberangkatan tidak perlu, tiket kepulangan juga. Transkrip nilai 126 ini perlu juga, langsung diklik dan diupload. Terus ini transkrip nilai ijazah profesi. Jadi ini tuh transkrip 126 ini saya pikir transkrip nilai untuk S1. Terus ini transkrip nilai untuk profesi. Silahkan diupload. Terus transportasi 128 tidak perlu, uji kompetensi tidak perlu. Visa kerja itu sesudah teman-teman punya visa ya, baru diupload. Nanti akan ada info dari G2G untuk mengupload. Jadi harus teman-teman harus selalu lihat akun Anda karena pengumumannya selalu dari situ. Oke, jadi nomor 132 itu juga sama. Nomor 133 tidak perlu. Oke, jadi sampai di sini aja ya teman-teman untuk gimana cara daftarnya. Jadi saya udah jelasin tadi ya di awal. Kalau teman-teman udah bikin account, teman-teman gak usah bingung, tinggal masuk aja di accountnya. Oke. Terus pilih menu profil saya, isi biodatanya dan CV-nya, dan juga dokumennya diupload. Jadi dua ini ya fokusnya teman-teman untuk mendaftar program G2G scam penempatan perawat ke Jerman. Dua ini aja yang diisi. Oke ya teman-teman, dan teman-teman harus continue pantau terus akun teman-teman karena akan banyak pengumuman yang datang dari yang akan datang di akun teman-teman Anda. Oke ya, video kita hari ini sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Semoga berhasil. Bye bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.